Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Miftatul Laya dari kelas MPIC YIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, saya akan memaparkan kembali hasil bacaan saya tentang filsafat dan manusia, sumber dari noviprasetyoblogspot.com. Untuk apakah kita terlahir sebagai manusia? Pertanyaan itulah yang akan selalu ada dari dulu hingga sekarang. Pertanyaan yang selalu terdengar dari saat manusia lahir hingga manusia meninggal. Sesuai dengan tinjauan kefilsafatan tentang manusia, disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang bertanya. Dalam hal ini, manusia sebagai makhluk yang mempertanyakan dirinya sendiri dan keberadaannya dalam kosmos secara menyeluruh. Atas keingintahuan manusia akan posisinya dalam alam itulah, manusia sadar bahwa dirinya adalah seorang penanya. Jika kita merunut jauh ke belakang sebelum manusia mengenal peradaban, persoalan-persoalan filsafat sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang manusia. Ada beberapa pandangan para filsuf mengenai manusia. Manusia memiliki dua elemen dalam dirinya, yaitu jiwa dan tubuh. Yang keduanya merupakan elemen yang berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lain. Jiwa yang berada di dalam tubuh layaknya dalam sebuah penjara, seperti yang diungkapkan Plato, bahwa tubuh adalah musuh jiwa karena tubuh penuh dengan berbagai kejahatan dan jiwa berada di dalam tubuh yang demikian itu, maka tubuh merupakan penjara jiwa. Menurut pemikiran Plato, jiwa manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu nous akal, tumos semangat, epitumia adalah nafsu. Karena pengaruh nafsu, jiwa manusia terpenjara dalam tubuh. Hanya kematian yang akan melepaskan jiwa dari belenggu tersebut. Lalu Demokritos mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Jiwa adalah materi yang terdiri dari atom-atom khusus yang bundar, halus, dan licin. Oleh sebab itu tidak saling mengait satu sama lain. Demikian juga atom-atom yang berbentuk lain. Tinjauan kefilsafatan tentang manusia di atas menitik beratkan kepada dayanya. Akan tetapi, pandangan Philo yang mempertemukan filsafat Helenisme dengan agama Yahudi lebih menitik beratkan pada aspek lain. Hal ini tampak jelas dalam pandangannya bahwa dalam strukturnya manusia adalah gambar alam semesta. Akan tetapi, manusia sebagai ide, yaitu sebagai manusia yang tidak bertubuh, telah ada sejak kekal di dalam logos. Jiwa manusia dibedakan antara jiwa sebagai kekuatan hidup dan jiwa yang bersifat akali. Jiwa sebagai kekuatan hidup berada di dalam darah dan tidak akan binasa. Jiwa yang bersifat akali atau nous adalah jiwa yang lebih tinggi yang bersifat ilahi. Sebelum manusia dilahirkan, jiwanya sudah ada. Jiwa ini tidak dapat binasa, ia memasuki tubuh dari luar. Di dalam tubuh, jiwa itu terpenjara. Oleh karena itu, hidup di dalam dunia adalah sebuah kejahatan. Kematian mewujudkan suatu kebebasan, di mana orang dibangkitkan dengan hidup yang sejati dan kepada kebebasan. Dalam hal ini, Philo menyebutkan bahwa tujuan hidup manusia ialah menjadi sama dengan Allah. Adapun caranya adalah dengan menahan diri dari dunia dan segala nafsu, menentang perangsang yang datang dari luar dan mengarahkan diri kepada dirinya saja. Namun saya punya pandangan lain tentang manusia. Manusia adalah jiwa dan raga yang satu.
Keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jika ada jiwa tanpa tubuh, maka ia hanya dapat disebut sebagai ruh. Dan jika ada raga tanpa jiwa, maka dia hanya dapat disebut sebagai mayat. Jiwa itu bagaikan seorang pemimpin, dan raga adalah fasilitatornya. Sebuah jiwa akan berarti menjadi seorang manusia apabila ia memiliki raga yang akan dikendalikannya. Begitupun sebaliknya, raga akan berarti menjadi seorang manusia apabila ia memiliki jiwa yang mengendalikannya. Kesatuan antara jiwa dan raga itu merupakan wujud keutuhan seorang manusia yang sejati. Hal itu mutlak sifatnya dan tidak kekal. Adapun tujuan manusia. Jadi, tujuan manusia adalah mencapai sebuah tempat tertentu setelah kematian, yang disebut dengan surga. Untuk dapat mencapai tahapan tersebut, manusia haruslah menjauhi hal-hal yang tidak baik, seperti mencuri, membunuh, merendahkan orang lain, dan sebagainya. Selain itu, manusia juga harus melakukan hal-hal yang baik terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Aturan-aturan mengenai hal yang baik dan hal yang buruk tersebut merupakan sebuah komitmen antara manusia dengan Tuhan. Bisa dibilang tujuan akhir manusia adalah sebuah kebahagiaan yang abadi, tanpa ada lagi akhir dari kebahagiaan tersebut. Pendapat ini hampir serupa dengan pemikiran Thomas Hobbes. Menurut Thomas Hobbes, manusia tidak lebih pada satu bagian alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang terjadi padanya dapat diterangkan dengan cara yang sama, dengan cara menerangkan kejadian-kejadian alamiah, yaitu secara mekanik. Dengan kata lain, manusia hidup selama darahnya beredar dan jantungnya bekerja, yang disebabkan pengaruh mekanis dari hawa atmosfer. Hidup manusia adalah gerak anggota-anggota tubuhnya. Aristoteles pun berpikiran serupa bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tubuh dan jiwa hanya merupakan dua segi dari manusia yang satu. Tubuh adalah materi dan jiwa adalah bentuk. Manusia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka pada saat manusia mati, maka kedua-duanya akan mati. Itu berarti jiwa manusia tidak abadi. Namun Aristoteles berpikiran bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi kematian adalah akhir dari segala-galanya. Pemikiran para filsuf tentang manusia terus berkembang, akan tetapi di dalam perkembangan tersebut tidak dapat disimpulkan finalitasnya, terutama yang menyangkut kesempurnaan pemikiran. Perkembangan pemikiran tentang manusia menunjukkan adanya upaya yang terus-menerus untuk menemukan hakikat manusia. Hal ini berarti ingin dicapai pengertian yang mendalam dan radikal tentang manusia. Adapun paham tentang manusia, yang pertama yaitu materialisme. Materialisme ini telah diawali sejak filsafat Yunani, yakni sejak munculnya filsuf alam Yunani, kemudian kaum Stoa dan Epikurisme. Paham ini mulai memuncak pada abad ke-19 di Eropa. Materialisme ekstrim memandang bahwa manusia adalah terdiri dari materi belaka. Lamaitre sebagai seorang pelopor materialisme berpandangan bahwa manusia tidak lain daripada binatang. Binatang tak berjiwa, material belaka. Kemudian yang kedua, idealisme. Idealisme adalah kebalikan dari materialisme. Kalau pandangan materialisme didasarkan atas material, jadi yang berubah-ubah dan tidak kekal, yang hilang sesudah hidup ini hilang. Maka aliran yang disebut idealisme ini dalam pandangannya terhadap manusia memangkalkannya pada yang umum, yang tidak berubah-ubah
abadi dan yang masih terus ada sesudah hidup ini habis. Dalam pandangan ini, semuanya membedakan manusia dari binatang. Bukankah manusia itu material, belaka, tetapi adalah bahagiannya yang lain, yang bukan material, yang bersifat lain dari material itu. Dalam idealisme terdapat beberapa corak, yaitu idealisme etis, estetik, dan Hegel. Kemudian yang ketiga, rasionalisme. Pandangan rasionalisme dipelopori oleh René Descartes. Ia menyatakan dengan tegas bahwa manusia itu terdiri dari jasmaninya dengan keluasaannya, serta budi dengan kesadarannya. Kesadaran ini rohani, dan yang bertindak itu adalah budi. Seperti pengetahuan dan pengenalan, pengetahuan yang benar itu datangnya dari kesadaran. Hubungan antara jiwa dan badan adalah sejajar, tapi bukan merupakan satu kesatuan. Dari renungan rasionalisme ini muncul paham panteisme, yaitu Spinoza. Dan yang terakhir yaitu irasionalisme. Kalau rasionalisme adalah sebuah pandangan berdasarkan atas rasio atau sekurang-kurangnya amat mementingkan arti rasio dalam kemanusiaan, irasional belum tentu mengingkari rasio atau mengabaikan adanya rasio itu, serta artinya bagi manusia. Yang dimaksud dengan pandangan manusia yang irasionalistis ialah pandangan-pandangan yang diantara lain yaitu yang mengingkari adanya rasio, yang kurang menggunakan rasio walaupun tidak mengingkarinya, dan terutama pandangan yang mencoba mendekati manusia dari pihak lain, serta kalau dapat dari keseluruhan pribadinya. Jadi penggolongan filsafat manusia dalam rasionalisme, irasionalisme bukanlah penggolongan yang lain sekali dari penggolongan idealisme materialisme. Pandangan ini hanyalah pandangan dari sudut lain. Dengan demikian, semua aliran materialisme harus dimasukkan ke dalam irasionalisme. Hal ini dapat dibuktikan dalam gagasan-gagasannya menjadi manusia. Itulah pemaparan hasil bacaan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.